Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Kita ketemu lagi di seri video tentang kunci sukses jualan online. Dimana di kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang cara menentukan harga jual produk ya. Untuk melengkapi video sebelumnya tentang bagaimana menentukan produk yang akan dijual. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan, memilih produk yang akan dijual. Nah, sekarang di video ini kita akan membahas tentang bagaimana penentuan harganya ya. Setelah kita dapat produknya, kemudian bagaimana kita menentukan harga jualnya. Apabila kita mengikuti ilmu-ilmu marketing di luar sana, maka akan banyak sekali metode-metode tentang penentuan harga ya, metode tentang penentuan harga. Nah, di sini saya hanya akan mencoba untuk menyederhanakan penentuan harga sehingga Anda tidak perlu menghitungnya dengan cara yang cukup ribet. Meskipun sebenarnya ini sangat penting ya, sangat penting ketika Anda bisa mendapatkan angka yang pasti tentang misalkan margin profit, kemudian cost yang dikeluarkan. Ini sebenarnya cukup penting. Hanya saja memang untuk level pemula Anda sudah bisa mendapatkan penjualan secara rutin, itu sudah bagus. Nah, nanti ketika Anda mulai untuk beranjak menjadi sebuah bisnis yang besar, Anda perlu memperhatikan secara detail penentuan harga produk ya. Nah, sekarang seperti yang sudah saya jelaskan, saya akan coba menyederhanakan penentuan harga jual produk ini. Nah, saya akan mulai dari penentuan harga jual produk untuk dropship ya. Misalkan seperti ini. Ketika Anda memutuskan untuk dropship dari marketplace ke marketplace lain, misalkan dari Tokopedia ke Shopee, atau dari Tokopedia ke Zilinggo, Tokopedia ke Lazada dan sebagainya, ini salah satu hal yang harus Anda perhatikan adalah tentang modal ya, tentang modalnya, harga beli Anda ke supplier, kemudian Anda tentukan besaran persentase profit yang ingin didapatkan. Misalkan Anda ingin mendapatkan persentase profit sebesar 30%. Nah, Anda lihat dulu besaran harga barangnya. Jangan sampai pukul rata di 30% tapi ternyata tidak bisa menutup kos-kos yang harus dikeluarkan. Ketika Anda berjualan dropship dari marketplace satu ke marketplace lain, apa sih yang Anda keluarkan ya? Apa sih yang Anda butuhkan, biaya-biaya apa saja yang harus Anda keluarkan? Misalkan seperti kuota data, paket internet yang harus Anda beli, dan barang-barang lain ya yang mungkin perlu Anda beli untuk mendukung operasional dari kegiatan dropship marketplace itu. Jika memang di angka 30% sudah sangat mencukupi ya untuk menutup biaya operasional yang kita keluarkan, oke, itu bisa dilanjutkan. Karena di marketplace ini persaingan harga cukup ketat sehingga penentuan harga produk otomatis juga akan berperan dalam mendukung kesuksesan kita dalam berjualan online di marketplace. Nah, kita bisa lihat harga-harga yang ada di marketplace ya. Kita bisa lihat harga yang sejenis. Misal dari Anda ambil barang di Tokopedia kemudian jual di Shopee misalkan, Anda bisa lihat berapa besaran harga yang ditetapkan oleh kompetitor untuk jenis produk yang sama ya. Kemudian Anda pertimbangkan, Anda masukkan biaya operasional tadi ya, seperti pakai data, listrik dan sebagainya, gaji karyawan mungkin ya, apabila Anda sudah berada di level yang cukup bagus untuk memiliki karyawan untuk bisa membantu Anda, untuk bisa membantu operasional dari kegiatan
dropship Anda, mungkin Anda bisa masukkan segala biaya beban yang Anda harus keluarkan ke penentuan harga tersebut ya. Kemudian apabila ternyata Anda berjualan di luar marketplace, seperti misalkan di Facebook atau di Instagram, atau bahkan Anda memiliki website sendiri, nah ini akan lebih memudahkan Anda untuk menentukan harga jual produk. Anda bisa mungkin mengambil margin profit sebesar 40-50%, atau bahkan ada beberapa penjual yang mengambil margin profit sampai 100%. Tidak ada ketentuan khusus tentang besaran margin profit yang kita tentukan ya, baik itu besar maupun kecilnya persentase profit itu Anda bisa tentukan sendiri ya. Anda bisa tentukan sendiri. Nanti apabila memang Anda menentukan harga terlalu tinggi, itu nanti akan kita kembalikan kepada customer apakah mereka merasa bahwa harga yang mereka bayarkan, harga yang mereka bayar ini sebanding dengan nilai yang mereka dapatkan. Jadi antara harga dan nilai ya, harga itu adalah berapa yang customer dapatkan. Nah, sementara nilai itu adalah berapa yang customer terima. Jadi ketika nilainya di bawah harga yang kita tentukan, otomatis kebanyakan customer akan merasa kecewa ya, merasa kecewa karena apa yang mereka terima itu tidak sesuai dengan apa yang mereka keluarkan atau apa yang mereka bayar. Jadi simpelnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mulai untuk berjualan online ya, saya sendiri menetapkan angka sekitar 30%. Jadi ketika satu produk itu saya beli dari supplier, sarannya adalah 100.000 ya harganya, maka akan saya jual di harga paling tidak itu di harga 130.000. Anda bebas menentukan harga jual produknya ya. Saya hanya berbagi sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan ya. Di angka 30% ini setidaknya untuk profit bersih yang bisa saya dapatkan ketika saya sudah memasukkan biaya operasional ya, saya bisa dapat profit bersih 10%, itu sudah bisa untuk membuat bisnis saya bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga ini tentunya ketika Anda membangun bisnis bukan hanya masalah hari ini, minggu ini, ataupun bulan ini saja ya. Kebanyakan orang atau mungkin hampir semua orang akan berharap bahwa bisnis yang mereka jalani itu memiliki ketahanan di segala kondisi ya. Artinya bisnis yang tahan lama, bisnis yang memang bisa untuk jangka waktu yang cukup lama. Meskipun nanti ada faktor-faktor yang membuat kita berpikir stop atau berganti ke model bisnis atau produk lain gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan harga produk ini secara simpel ya, secara sederhana teman-teman bisa ambil di kisaran 30%. Ini memang tidak ada acuan apapun ya. Artinya saya hanya menerapkan sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya, dimana di angka itu customer tidak merasa kecewa, tidak merasa harganya terlalu mahal ataupun terlalu murah. Artinya harga wajar sesuai pasaran ya. Itu pun saya masih bisa mengeluarkan berbagai hadiah-hadiah maupun komplement untuk para pelanggan setia, yang mana itu akan semakin membuat mereka susah untuk berpaling ke supplier lain gitu ya teman-teman. Sedikit tentang bagaimana menentukan harga jual produk. Jadi saya hanya menyederhanakan agar teman-teman bisa langsung praktek, bisa langsung action tanpa harus
memiliki pikiran negatif atau pikiran yang membuat teman-teman jadi susah action gitu ya. Karena bisnis yang baik otomatis adalah bisnis yang dijalankan ya. Jangan sampai hanya dipikirkan, dirancang. Memang perlu perencanaan yang bagus ya, tapi untuk permulaan, untuk misalkan teman-teman jualan online sebagai sampingan, sebagai pendapatan tambahan, langsung aja ya, langsung action, teman-teman tentukan produknya, kemudian penentuan harga jualnya, langsung kemudian promosi gitu. Ini akan membantu teman-teman untuk start lebih cepat dibanding dengan kompetitor gitu ya teman-teman. Sedikit tentang penentuan harga jual produk ya, sebuah penyederhanaan dari saya, meskipun nanti apabila mungkin teman-teman mendapatkan ilmu atau wawasan lain, teman-teman bisa gabungkan atau juga mungkin boleh juga menolak cara yang saya bagikan di video ini. Begitu ya teman-teman, terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tak lupa saran dan kritik tetap saya harapkan untuk bisa saya jadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dari konten-konten yang ada di YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.